Raja Pedang, Jilid 15 Episode 3. Karya Asmaraman S. Ho Ping Ho. Song Bun Kui, Hek Hua Kui Bo. Kakek ini terengah-engah. Sebelum leherku patah, jangan harap kau akan mendapatkan Liong Chu Siang Kiam dan Im Yang Sin Kiam Sut. Tanpa yang dua kalian sudah cukup jahat dan sudah terlalu banyak menyebar kekejaman di dunia. Song Bun Kui mengeluarkan bentakan marah dan sulingnya mendesak makin hebat. Juga Hek Hua Kui Bo memutar sapu tangannya yang mengeluarkan beberapa macam warna yang bersinar-sinar, mengurung diri Beng San dan kakek itu. Tiba-tiba Beng San merasa betapa kedua tangan kakek di pundaknya itu menjadi dingin sekali, tidak mengerti apa sebabnya, tidak tahu bahwa dalam kelihayannya kakek tua renta itu berlaku cerdik, menggunakan tenaga Im untuk menarik keuntungan dari pertempuran itu. Beng San mulai mengerti akan maksud kakek itu ketika meminta kepadanya supaya jangan mengalah, sekarang tahu bahwa ilmu silat Im Yang Sin Kiam Sut yang dia pelajari dari dua orang gurunya yang sudah meninggal dunia, ternyata amat dirindukan oleh tokoh-tokoh Kang Ou, seperti halnya sepasang pedang ini, mengerti bahwa dua orang tua yang kini mengeroyoknya itu adalah orang-orang jahat yang kalau sampai dapat merampas ilmu dan pedang, akan menjadi makin ganas dan jahat lagi. Sekarang saja sudah dapat membayangkan kekejian hati mereka dua orang tokoh besar dalam dunia persilatan yang tidak segan-segan dan tidak malu-malu untuk mengeroyok dan mendesak seorang anak-anak dan seorang kakek tua. Song Bun Kui dan Hek Hua Kui Bo, kalian benar-benar keji dan jahat. Baru saja Beng San mengeluarkan kata-kata ini, kakek di belakangnya mengeluarkan teriakan keras lalu roboh telentang, mulutnya mengeluarkan darah, matanya mendelik dan tak sadarkan diri. Beng San menjadi merah kehitaman mukanya, kaget dan menoleh, menjadi makin hitam mukanya saking marah, mengira bahwa kakek itu tentu telah jatuh karena pukulan dua orang lawannya. Sama sekali dia tidak tahu bahwa sebetulnya kakek sakti di belakangnya itu roboh oleh karena dia. Ketika tadi dia memaki Song Bun Kui dan Hek Hua Kui Bo, tanpa dia sadari Beng San yang marahnya memuncak itu telah menyalurkan hawa, yang, di tubuhnya, membuat mukanya menjadi merah hitam. Tenaga yang di tubuhnya memang hebat sekali, tidak sewajarnya. Tenaga inilah yang memukul kakek itu melalui kedua tangan yang diletakkan di pundaknya. Kakek itu sedang menggunakan tenaga Im, maka pukulan tenaga yang dari tubuh Beng San yang amat kuat itu tak tertahankan olehnya, membuat dia terjungkal dan pingsan. Andai kata tenaga dahsyat dari tubuh Beng San ini tadi keluar di waktu kakek itu mempergunakan tenaga yang, tentu kehebatan kakek ini akan bertambah dan mungkin sekali mereka berdua dapat mengusir Song Bun Kui dan Hek Hua Kui Bo. Tapi, apa hendak dikata? Anak itu memang belum mengerti akan keadaan dirinya sendiri dan belum tahu bagaimana caranya untuk memanfaatkan kekuatan dan kepandaian yang dia miliki secara kebetulan itu. Untung baginya bahwa dua orang sakti di depannya itu memang tidak mempunyai maksud untuk membunuhnya pada saat itu, karena keduanya membutuhkannya. Hek Hua Kui Bo dengan suara ketawanya yang menyeramkan sudah maju menubruknya. Kui Bo, perlahan dulu, Song Bun Kui berseru dan juga menubruk ke depan, mendorong tubuh Hek Hua Kui Bo. Wanita tua itu marah sekali, dengan bentakan keras ia membalikkan tubuh dan menyerang Song Bun Kui dengan sapu tangannya. Tentu saja Song Bun Kui tidak rela kepalanya diancam kehancuran oleh ujung sapu tangan yang amat ampuh itu. Cepat sulingnya digerakkan menangkis dan di lain saat dua orang ini sudah saling gempur. Kalau tadi mereka bersatu dalam menghadapi sepasang pedang di tangan Beng San yang dibantu oleh kakek Lotong Souli, sekarang mereka bertempur satu kepada yang lain, untuk memperebutkan Beng San berikut sepasang pedang Liong Chu Siang Kiam. Pertandingan itu makin lama makin seru dan dahsyat, sedangkan cuaca makin lama makin menjadi gelap. Song Bun Kui dan Hek Hua Kui Bo memang memiliki ilmu kepandaian yang setingkat, apalagi masing-masing telah mendapatkan kitab Im Sin Kiam dan Yang Sin Kiam. Berulang kali mereka menukar ilmu untuk merobohkan lawan, namun selalu sia-sia. Yang terheran-heran adalah Beng San. Kadang-kadang dia tak dapat melihat dua orang itu yang lenyap ditelan gulungan sinar senjata mereka, akan tetapi ada kalanya dia melihat mereka dengan jelas karena mereka itu berkelahi dengan gerakan-gerakan yang luar biasa, amat lambat seperti orang main-main saja. Akhirnya dia tidak dapat melihat mereka sama sekali ketika matahari sudah bersembunyi dan cuaca sudah menjadi hitam gelap. Hanya desir angin pukulan mereka saja yang masih terdengar, dan terasa. Tiba-tiba Beng San merasa tangannya dipegang orang dari belakang, lalu dia ditarik perlahan ke belakang.
Ketika dia menengok, di dalam gelap itu dia masih melihat tubuh kakek tua renta yang sekarang telah berdiri dan mengajak dia pergi dari tempat itu. Beng San maklum akan maksud hati kakek ini. Tentu melihat dua orang sakti itu sedang saling gempur sendiri, kakek itu mengajaknya menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri di dalam gelap. Benar saja dugaannya, tak lama kemudian dia merasa tubuhnya seperti terbang sedangkan tangannya masih digandeng oleh kakek itu. Diam-diam dia kagum sekali. Ternyata bahwa kakek tua ini dalam berlari cepat tidak kalah oleh Song Bun Kui maupun Hek Hua Kuibo. Beng San mendengar teriakan-teriakan marah dari Song Bun Kui dan Hek Hua Kuibo. Lapat-lapat ia mendengar mereka memaki-maki dan menyuruh dia berhenti. Akan tetapi suara dua orang yang mengejarnya itu makin lama makin jauh, agaknya mereka sesat jalan, tidak tahu kemana larinya Beng San bersama kakek tua itu. Barulah lega hati Beng San setelah suara mereka tidak terdengar lagi. Juga kakek tua itu kini tidak berlari terlalu cepat lagi, hanya mengajak Beng San berjalan melalui hutan-hutan yang besar. "Sudah keluarkah bulan, anak yang baik?" tanya kakek itu, berhenti dan berdongak ke atas. Beng San terheran. Apakah tak dapat melihat sendiri? Mengapa harus bertanya? Belum, hanya langit penuh bintang. Coba kau lihat baik-baik di mana letaknya bintang Kakseng, bintang terompet. Aku tidak tahu yang mana itu bintang Kakseng, jawab Beng San. Kalau begitu, di mana letaknya Biseng, bintang ekor? Beng San makin bingung. Matanya menatap bintang-bintang di langit yang tiada terhitung banyaknya. Yang mana Biseng aku pun tidak tahu. Kakek itu menundukkan mukanya dan menarik napas panjang. Kiranya kau, memang belum tahu apa-apa. Ah, sudahlah. Katakan saja bintang apa yang kau ketahui. Beng San segera menuding ke atas dan berkata, bintang-bintang Buseng, bintang kerbau itu aku kenal. Memang dahulu pernah dia mendengar dari seorang wesio di kelenteng Hek Tian Tong tentang bintang kerbau ini, sekumpulan bintang terdiri dari 6 buah menyerupai kepala kerbau dengan tanduknya. Kakek itu nampak girang. Bagus. Coba kau tunjukkan, di mana Buseng itu? Di sana. Aku tak dapat melihat. Kau pegang tanganku dan tunjukkan di mana arah letaknya. Berdebar jantung Beng San. Kiranya kakek ini buta. Lah menatap wajah kakek itu. Tadinya dia menyangka bahwa kakek itu bermata sipit sekali, tidak tahunya memang selalu meram tak dapat dibuka, seorang buta. Timbul rasa kasihan di dalam hatinya, akan tetapi juga kekagumannya makin membesar. Seorang kakek tua renta lagi buta, akan tetapi bukan main lihainya. Lalu memegang tangan kanan kakek itu dan menudingkan tangan itu ke arah kumpulan bintang Guseng. Kalau begitu kita harus ke kanan, kata kakek itu sambil menggandeng tangan Beng San dan berlari lagi. Beng San, kau ikutlah aku. Biarkan aku menggosok intan yang masih mentah, ini. Beng San tidak mengerti maksudnya dan hendak bertanya, akan tetapi kakek itu sudah lari lagi dengan amat cepatnya. Karena maklum bahwa kakek ini tidak jahat seperti Song Bun Ku atau Hek Hua Kuibo, maka dia tidak banyak membantah dan menurut saja dibawa lari secepatnya. Beng San, entah apa dosa-dosamu dahulu terhadap Tian maka sekecil ini kau sudah bernasib malang, menjadi perebutan tokoh-tokoh Kang Ou. Aku si kecil dan aku si tua bangka benar tak ada bedanya, dibenci dan diancam oleh mereka yang selalu kurang puas, demikianlah kakek tua yang buta itu berkata kepada Beng San. Mereka duduk berhadapan di atas batu-batu hitam yang halus di atas puncak yang tinggi, sedemikian tingginya sehingga seolah-olah dengan tangannya orang akan dapat menyentuh bintang-bintang di langit. Inilah tempat sembunyi kakek itu yang disebut Ban Seng Kok Puncak Selaksa Bintang, sebuah di antara puncak-puncak di pegunungan Chinling San. Namun puncak Ban Seng Kok ini adalah puncak yang tersembunyi karena dikelilingi jurang-jurang yang tak mungkin dilintasi manusia. Hanya Lotong Souli si anak tua itulah yang telah mendapatkan jalan rahasianya dengan merayap melalui jurang-jurang yang amat dalam. Tidak mengherankan apabila orang tua ini mempergunakan Ban Seng Kok sebagai tempat bersembunyi atau tempat bertapa. Puncak ini indah bukan main, penuh dengan pohon-pohon liar, bunga-bunga beraneka macam, hawanya sedang dan udaranya bersih. Setelah melakukan perjalanan 5 hari 5 malam lamanya, Beng San dan kakek itu tiba di tempat ini pada senja hari tadi dan malam ini mereka duduk di luar pondok kecil tempat tinggal Souli. Beng San kagum bukan main menyaksikan pemandangan yang amat indah di waktu malam ini. Angkasa sedemikian bersihnya sehingga dia dapat melihat bintang-bintang yang memenuhi langit.
Ketika mendengar ucapan kakek itu Beng San sadar daripada lamunannya.